Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengurai tentang Al-Quran Qadim. Membaca Al-Quran beda antara membaca tulisan dengan membaca firman. Membaca firman adalah membaca kalam qadim. Qadim berarti tidak tertulis, tidak ada lafal, huruf, suara, bunyi, bahasa. Qadim juga tidak terpengaruh hukum ruang dan waktu, tidak terukur, tidak tergambar, tidak terbayangkan, dan tidak terdefinisikan. Maka, membaca kalam qadim itu adalah kita dicurahi, kita dibacakan dari dimensi lebih tinggi kepada dimensi lebih rendah, atau dari dimensinya Allah kepada dimensi kita, yaitu manusia. Bukan kita naik ke atas, tapi dari atas ke bawah. Ini yang kami sebut ilmu qadim yang top down. Melalui sistem menjolok, dan kita harus mematikan seluruh sifat-sifat baharu manusiawi kita. Namun di zaman sekarang ini banyak orang membaca hanya sekedar membaca tulisan, hanya membaca mushaf, bukan membaca firman, bukan membaca kalam qadim, bukan membaca hubungan diwahyui dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Di sana dijelaskan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran, kitab, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi, kalau kau belum didapatkan nur kitab dan nur iman, kau tidak akan mengerti kitab dan tidak akan mengerti apa itu iman. Sekedar tahu, sekedar untuk bahan nalar ya. Dulu Nabi Muhammad waktu mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mushafnya itu tidak ada, belum ada, dan Nabi seseorang yang tidak bisa membaca. Tapi sekarang zaman ini banyak orang-orang itu seolah-olah mewajibkan untuk lebih pintar dari Nabi. Apa itu? Yaitu wajib bisa membaca tulisan supaya bacaannya indah dan merdu. Bahkan juga diwajibkan untuk menghafal. Ingat ya, bahwasanya Nabi itu tidak bisa membaca, Nabi tidak bisa menulis dan juga menghafal. Hafalnya juga tidak dengan akal, karena Nabi itu tersambung dengan Quran melalui tali qadim yang ada di balik dadanya, bukan di otak kepala. Jadi Nabi itu bukan penghafal, bukan pula belajar pakai otak akal, karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau orang mengartikan itu adalah sunnah Nabi, yang kita tiru adalah
itu bagaimana Nabi itu mendapatkan ilmu qadim. Nah, jadi nanti jika di nalar itu akan bingung bagaimana, karena memang zaman ini banyak orang yang tidak mempelajari itu, dan sekarang orang itu didogma harus pintar membaca, harus pintar menulis, harus pintar menghafal, dan ini sebenarnya adalah di luar ajaran Nabi. Karena di zaman Nabi itu begitu tahu pentingnya Al-Quran, di setiap turun ayat, turun wahyu, Nabi itu segera memerintahkan kepada sahabat yang lain yang bisa menulis untuk segera cepat-cepat menulis. Karena Nabi tidak bisa menulis, makanya ketika wahyu turun, sahabat kemudian diperintah untuk menulis. Kadang ada di pelepah kurma, di kulit binatang, di batu, di kayu, apapun yang ditemukan pada saat itu, beliau memerintahkan segera kepada para sahabat untuk menulis. Karena itu adalah memang turunnya seketika waktu itu. Dan beliau tidak, karena beliau mengetahui bahwa ini adalah kalam qadim, beliau tidak membukukan, tidak mengumpulkan supaya tidak dibaca, supaya beliau ditiru untuk belajar tentang ilmu qadim itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan kesalahan. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.